Halo, selamat datang kembali di Lebah Milenial. Pada video kali ini, kita akan membahas makhluk yang sering dijumpai di sekitar kita, namun seringkali dianggap mengganggu. Mari kita belajar lebih banyak tentang lalat, fakta menarik tentang mereka, dan peran penting yang mereka mainkan dalam ekosistem. Jadi, ayo mulai. Sebelum kita mulai, mari kita mengenal lalat secara lebih mendalam. Lalat adalah serangga kecil yang termasuk dalam ordo Diptera. Mereka memiliki dua sayap, tubuh bersegmen, dan mulut yang berfungsi untuk menghisap atau menjilat. Lalat terkenal dengan gerak cepatnya dan kemampuannya untuk terbang dengan kecepatan tinggi. Lalat adalah insekta yang mengalami metamorfosa sempurna, yaitu dengan stadium telur, larva, maggot, pupa dan dewasa. Siklus hidup lalat sangat bervariasi, hal ini bergantung di mana tempat berkembang biaknya. Siklus hidup lalat juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan seperti kelembaban, ada atau tidaknya makanan. Rata-rata waktu yang dibutuhkan lalat untuk menyelesaikan siklus hidupnya mulai dari telur sampai dewasa yaitu antara 7 sampai 22 hari tergantung dari faktor lingkungan, suhu dan ketersediaan makanan. Pada usia 4 sampai 8 hari lalat betina dapat menghasilkan telur dengan jumlah 75 sampai 150 butir sekali bertelur. Selama lalat hidup, seekor lalat dapat bertelur 5-6 kali. Lalat merupakan kelompok serangga yang sangat beragam. Ada lebih dari 120.000 spesies lalat yang telah diidentifikasi di seluruh dunia. Beberapa spesies lalat yang paling umum adalah lalat rumah, lalat buah, lalat daging, dan lalat kuda. Setiap spesies memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda. Lalat merupakan jenis insekta yang lebih bergerak aktif menggunakan sayap daripada menggunakan kakinya. Hal tersebut berpengaruh pada daerah jelajah lalat yang cukup luas. Wilayah permukiman banyak ditemukan berbagai jenis lalat yaitu Muscidae, berbagai jenis lalat rumah, lalat kandang, dan lalat tanduk, Caliporidae, berbagai jenis lalat hijau, dan Sarcophagidae, berbagai jenis lalat daging. Lalat adalah hewan yang sangat adaptif. Mereka dapat hidup di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan tropis hingga gurun pasir yang terik. Lalat menyukai tempat yang kotor dan basah seperti kotoran hewan, sampah makanan, kotoran organik, dan air kotor. Habitat lalat dapat ditemukan di air, pasir, tumbuhan, di bawah kulit kayu, batu, dan bintang. Tempat pembuangan sampah menjadi salah satu tempat di mana lalat banyak ditemukan. Hal ini berkaitan dengan insting dan bionomik lalat untuk meletakkan telur-telurnya yang kemudian berubah menjadi larva. Larva membutuhkan makanan yang dapat ditemukan pada sampah. Pada umumnya daya terbang lalat tidak lebih dari 50 meter dari tempat perindukannya, kecuali dalam keadaan yang memaksa, lalat dapat terbang beberapa kilometer. Selain karena ketersediaan makanan, kelembaban, adanya tempat bertelur yang aman, kecepatan angin, bau, cahaya dapat mempengaruhi daya terbang lalat. Lalat aktif pada siang hari dan istirahat di lantai, dinding, langit-langit, rumput-rumput dan tempat sejuk, terlindung dari angin dan matahari yang terik. Lalat juga menyukai tempat yang dekat dengan makanan dan tempat berkembang biaknya. Saat malam hari lalat beristirahat. Lalat memiliki penglihatan yang luar biasa. Mereka dapat melihat gerakan dengan kecepatan tinggi dan memiliki mata majemuk yang terdiri dari ribuan lensa kecil. Lalat mempunyai mata majemuk yang terdiri dari 4.000 ommatidia, yang setiap ommatidium ini memiliki kornea untuk menerima cahaya. Terangnya bayangan yang diterima oleh setiap ommatidium ini tergantung pada sudut datang dan panjang gelombang cahaya yang menghasilkan respon paling tinggi. Pengendalian dan pemberantasan lalat ini bertujuan untuk menurunkan kepadatan lalat, sehingga tidak menjadi faktor yang dapat menyebabkan masalah kesehatan terutama dalam penyebaran penyakit. Meskipun lalat sering dianggap menjijikkan, mereka juga memiliki peran penting dalam rantai makanan. Beberapa spesies lalat berperan sebagai pengurai organik, membantu dalam proses dekomposisi bahan organik yang mati. Lalat juga berperan sebagai penyerbuk. Beberapa spesies lalat, seperti lalat buah, membantu dalam penyerbukan tanaman dengan cara mengunjungi bunga-bunga yang kaya akan nektar. Meskipun lalat memiliki peran penting dalam ekosistem, kita juga perlu mengendalikan populasi mereka terutama dalam lingkungan manusia. Pengendalian dan pemberantasan lalat ini bertujuan untuk menurunkan kepadatan lalat,
sehingga tidak menjadi faktor yang dapat menyebabkan masalah kesehatan terutama dalam penyebaran penyakit. Berikut adalah beberapa tips untuk mengendalikan lalat di sekitar kita. 1. Pastikan untuk menjaga kebersihan di area makanan. Tutup rapat makanan yang terbuka dan buang sampah dengan benar. 2. Gunakan kawat kasa pada jendela dan pintu untuk mencegah lalat masuk ke dalam rumah. 3. Gunakan perangkap lalat atau semprotan insektisida yang aman dan efektif untuk mengendalikan populasi lalat. 4. Jaga kebersihan kandang hewan peliharaan dan tempat sampah, karena lalat sering tertarik pada sumber makanan tersebut. Itulah beberapa fakta menarik tentang lalat dan peran mereka dalam ekosistem. Meskipun terkadang dianggap mengganggu, lalat memiliki peran yang penting dalam lingkungan kita. Jadi, saat melihat lalat berikutnya, ingatlah betapa menariknya mereka dan peran mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Jika Anda memiliki saran atau pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton.